Puji nama Tuhan. Ada shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online Galilea Community of Christ. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian. Jangan lelah. Oh, karena tiada lelah bekerja bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Oh, yang selalu mencukupkan atas segalanya, atas segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh, ratakan tanah, oh, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, jadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Jangan lelah untuk bekerja bersama Tuhan. Amin. Saatnya kita teduhkan hati kita mau masuk dalam penyembahan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna membimbing kami dari hari ke hari setiap waktu Tuhan. Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Biarlah berkat kemurahan-Mu Tuhan yang selalu menjadi pedoman bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik bagi kami. Kau hiasi kehidupan kami. Teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesusku. Haleluya.
baik Tuhan. Kita sembah Dia. Yesus selalu baik bagi setiap kita. Oh Yesus, Dia Yesus. Oh kami sembah Engkau. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Hosana bagimu, Hosana, Hosana Tuhan, Hosana. Dengan segenap hatimu, lebih lagi menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Oh kami sembah, kami sembah. Hosana, Hosana in the highest. Oh Jesus, takkan Hosana. Let me our King, let our King be lifted up. Oh Hosana. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami di hari Minggu yang indah ini. Kami bisa berkumpul bersama untuk mendengar firman-Mu. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Bukan saja Engkau sangat baik bagi kami, bahkan Engkau telah memberikan anak-Mu untuk datang ke dalam dunia, menggantikan posisi kami. Dia yang mati di atas kayu salib, menggantikan posisi kami yang seharusnya kami yang tergantung di atas kayu salib. Anak-Mu datang ke dalam dunia. Anak-Mu orang benar, Dia tidak berdosa, Dia tidak mengenal dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Tetapi Dia menjadi orang yang berdosa di kayu salib. Karena sesungguhnya Dia menanggung semua dosa kami. Kita yang seharusnya tergantung di atas kayu salib, tetapi Dia orang benar menggantikan posisi kita, sehingga Dia menjadi orang berdosa di atas kayu salib. Dan kita, orang berdosa, menerima kebaikan Dia, sehingga kita menjadi orang benar di hadapan Bapanya. Dan hari ini, kita adalah orang yang dibenarkan di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau telah membenarkan kami, sehingga kami menjadi orang benar di hadapan-Mu. Jadi kami mau duduk diam untuk menerima bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya, kami yang mendengarkan firman-Mu, hidup kami akan dikuatkan, hidup kami akan diubahkan. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online. Walaupun dari jauh, saya tetap selalu berdoa agar semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Supaya di pagi yang indah ini kita bisa sama-sama mendengarkan firman. Sudah siap untuk diberkati? Katakan bersama saya, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mencoba mendengarkan kabar baik. Anda mau dengar kabar baik? Injil, gospel adalah kabar baik. Kabar yang teramat sangat baik. Nah, kabar baik bukan berbicara tentang perbuatan yang benar, tetapi berbicara tentang percaya sesuatu yang benar. Kalau saudara percaya sesuatu yang benar, maka akan menghasilkan hidup yang benar. Betul? Itu sebabnya hari ini saya mau
saudara dan saya. Sama-sama kita memberitakan sesuatu yang baik. Kabar baik. Injil, gospel. Saya percaya siapapun yang mendengarkan kabar baik, semakin banyak yang mendengarkan, maka pertobatan akan terjadi. Haleluya. Nah, berbicara tentang pertobatan, tahukah Anda apa arti daripada pertobatan? Kata pertobatan dalam terjemahan dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yang artinya change your mind, ubah cara berpikir. Ubah cara berpikir, percaya pada sesuatu yang benar. Alkitab berkata, orang benar akan hidup karena iman. Orang benar akan hidup karena iman, karena percaya sesuatu yang benar. Nah, biasanya iblis paling gak senang kalau melihat dan kita mengetahui kebenaran. Iblis mau supaya kita jangan tahu kebenaran. Padahal kita harus tahu bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Nah, serangan utama yang iblis akan menyerang kita adalah pikiran kita. Dia nggak mau kita mengetahui kebenaran itu. Dia akan selalu membuat kita itu seakan-akan berada di dalam suatu posisi pikiran sebagai orang yang bersalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pernah saya alami ketika saya masih belum mendengar Injil kasih karunia. Di saat kehidupan saya yang lama, saya percaya bahwa saya harus melakukan sesuatu yang benar. Berbuat sesuatu yang benar untuk saya bisa memperoleh kebenaran. Jadi kebenaran yang saya peroleh melalui perbuatan saya. Jadi setiap hari di dalam hidup kita harus berlomba, berbuat sebanyak mungkin kebaikan, melakukan kebaikan dari hari ke hari. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, bisa-bisa kita merasa nanti kalau sesuatu dan lain hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya kita merasa bahwa kita orang yang bersalah. Nah, karena kita merasa bersalah, kita menjadi orang berdosa. Kebenaran kita akan hilang. Ini suatu kehidupan yang tidak ada kepastian. Betul? Misalnya, contohnya, pagi-pagi saya bangun tidur, saya merasa saya orang benar. Betul? Kemudian setelah rapi-rapi, saya pakai baju, semua beres-beresin, saya pergi ke kantor. Dalam perjalanan saya naik mobil, nyetir mobil. Di tengah jalan mobil saya disempret, disalip sama orang. Akhirnya saya buka kaca, marah-marah. Kebun binatang keluar. Emosi marah. Tapi begitu sampai di kantor, akhirnya saya menyadari lagi, waduh, tadi saya baru habis berbuat dosa loh. Ini salah loh. Berarti saya merasa saya sekarang menjadi orang yang berdosa. Saya merasa kebenaran saya hilang. Wah, jadi saya harus melakukan lagi. Kalau begitu saya harus mengaku dosa dulu dah, supaya saya dibenarkan. Ini hidup yang agak simpang, agak tidak ada suatu pegangan dalam kehidupan. Di mana kita harus sebentar-sebentar berbuat baik. Kalau kita salah, kita menjadi orang berdosa. Nanti timbul pikiran, si iblis mau supaya kita merasa, wah saya ini masih orang berdosa. Karena saya orang berdosa, maka saya nggak bisa mendoakan orang. Karena saya masih merasa berdosa, saya nggak bisa mendoakan orang sakit misalnya. Bahkan kadang-kadang yang ekstrimnya adalah karena saya merasa saya orang berdosa. Aduh, saya jangan ke gereja dulu lah, saya kan masih berdosa. Tunggu nanti kalau saya udah benar, sudah menjadi orang benar, baru saya datang ke gereja. Nah, ini kan kehidupan yang
Tidak ada kepastian. Yang bisa-bisanya nanti kalau kedatangan Tuhan Yesus, kita bisa ketinggalan loh. Karena kita lagi tidak benar, kita bisa ditinggalkan. Apa saudara mau hidup seperti itu? Hidup yang tidak ada kepastian. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin memberitahukan kabar baik buat saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara dan saya dibenarkan bukan karena perbuatan. Tetapi saudara dan saya dibenarkan karena iman. Sehingga dasar saudara menjadi orang benar bukan karena perbuatan. Saudara dibenarkan karena iman. Nah, karena saudara dibenarkan, artinya ada yang memberi. Berarti kebenaran kita adalah pemberian. Nah, siapa yang memberi kebenaran kepada saudara? Siapa yang memberikan kebenaran kepada saudara? Yesus. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia telah memberikan anaknya mati di atas kayu salib, menggantikan posisi saudara dan saya. Dia orang benar menjadi berdosa. Kita orang berdosa menerima kebenaran Dia. Sehingga hari ini kita menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran saudara dan saya adalah kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Sayangnya, kebanyakan orang Kristen pada saat ini, mereka percaya apabila mereka melakukan sesuatu yang berdosa, suatu kesalahan, maka mereka bukan lagi menjadi orang benar. Dengan kata lain, orang Kristen merasa pada saat mereka berbuat dosa, maka mereka merasa kehilangan kebenaran. Mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa, bisa berdoa misalnya, sampai mereka harus melakukan sesuatu untuk membuat diri mereka menjadi orang yang benar kembali. Nah, ini suatu kepercayaan yang salah. Nah, kalau saudara percaya sesuatu yang salah, maka akan menghasilkan hidup yang salah. Saya mau kasih tahu sama saudara, setiap pagi, setiap bangun tidur, saudara harus punya suatu percaya sesuatu bahwa saudara orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah. Ini yang namanya dibenarkan karena iman. Jadi setiap hari, setiap bangun tidur, kita harus punya rasa kesadaran diri bahwa kita itu adalah orang benar. Kenapa? Kenapa? Karena setiap hari akan selalu ada di dalam pikiran saudara. Setan akan mengisi bahwa saudara dan saya adalah orang yang bersalah. Jadi ini saatnya saudara gunakan iman. Saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman, bukan lagi dibenarkan karena perbuatan. Jadi setiap pagi, setiap kali saya bangun dari tidur, saya selalu berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau telah menjadikan kami orang yang benar di hadapanmu. Sehingga hari ini, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Setiap hari Anda harus bangun kepercayaan dan isi kesadaran Anda dengan pikiran yang benar. Itulah intisari daripada Injil, Gospel, kabar baik, kabar yang teramat sangat baik, yaitu kebenaran karena iman. Kabar baik buat saudara, lakukan setiap pagi. Katakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus.
Itu harus kita tanamkan. Saya percaya kalau setiap pagi Anda lakukan hal demikian, maka Anda pasti akan melewati hari demi hari dengan berkat yang telah Allah sediakan buat saudara. Haleluya. Nah, masih banyak yang saya jumpai gereja yang masih suka mencampur adukan. Mereka tidak berbicara tentang hukum Taurat secara murni, tetapi dicampur aduk dengan kasih karunia. Katanya kita butuh kasih karunia, tetapi kita juga perlu hukum Taurat. Ini yang namanya campur aduk. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong anggur yang lama. Kalau demikian, maka kedua-duanya akan rusak, hancur. Jadi Tuhan gak mau kita hidup campur aduk. Sebentar-sebentar hidup di bawah kasih karunia. Sebentar-sebentar kita hidup di bawah hukum Taurat. Yesus gak mau cara orang hidup demikian. Yesus sangat menentang campur aduk antara hukum Taurat dan kasih karunia. Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaan. Engkau tidak dingin atau engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau." Dengan kata lain, kalau saudara mau hidup di bawah hukum Taurat, 100% hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saudara mau hidup di bawah kasih karunia, 100% hidup di bawah kasih karunia. Jangan campur aduk, jangan. Kalau saudara hidup campur aduk, saudara akan kehilangan kedua-duanya. Nah, apa bedanya hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia? Saudara, secara praktis saya akan memberikan penjelasan sama saudara. Apa perbedaannya? Saya menjelaskan ini dari buahnya. Ya. Sebab Tuhan itu memang sangat baik. Tuhan menciptakan saudara dan saya dan memberikan kebebasan untuk kita memilih. Anda mau pilih mau hidup di bawah hukum Taurat atau mau hidup di bawah kasih karunia? Anda yang tentukan. Pilihan ada di tanganmu. Nah, saya membantu untuk memberikan sedikit penjelasan biar saudara bisa memilih. Anda mau hidup di bawah hukum Taurat atau mau hidup di bawah kasih karunia. Nah, saya percaya Alkitab ini sangat luar biasa. Dia menulis di dalam Lukas 18 dan Lukas 19. Di mana di Lukas 18 ada sebuah kisah tentang orang yang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan Allah. Sedangkan Lukas 19 diceritakan tentang orang kaya yang dianggap sebagai orang berdosa, yaitu Zakheus. Kita baca di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 24. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus jawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagilah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah." Betul?
Di sini diceritakan bagaimana ada seorang kaya, seorang pimpinan. Dia berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk di dalam kerajaan surga? Apa yang harus saya perbuat?" Nah, seharusnya Yesus menjawab, "Percayalah kepadaku, maka engkau akan masuk dalam kerajaan surga." Tetapi Yesus nggak menjawab seperti itu. Kenapa? Karena dia bertanya, apa yang harus saya perbuat? Dia menekan dengan kehidupan dalam hukum Taurat. Maka Yesus pun menjawab dengan memberikan 10 perintah dalam hukum Taurat. Yesus menjawab, "Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormatilah ayah ibumu." Dengan bangga orang itu berkata, "Semua itu sejak muda sudah kuturuti." Dengan kata lain, orang itu hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian Yesus berkata lagi, "Satu lagi yang harus kamu lakukan. Satu lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala milikmu, bagikan kepada orang-orang yang miskin, dan ikutlah aku." Haleluya. Alkitab mengatakan, ketika orang itu mendengarkan perkataan Yesus, ia menjadi sedih. Karena ia sangat kaya. Betapa menyedihkan. Kemudian orang itu pergi tanpa memberikan 1 shekel pun. Anda bisa melihat, ketika Yesus memberikan orang itu hukum Taurat, orang itu sulit memberikan 1 shekel. Nah, pasal berikutnya, saya percaya ada alasan kenapa Roh Kudus menaruh cerita ini berdampingan antara Lukas 18 dan Lukas 19. Cerita ini berdampingan dengan cerita Sakeus. Karena Roh Kudus mau mengajarkan sesuatu kepada saudara dan saya. Di dalam Lukas 19, saudara akan menemukan cerita tentang Sakeus, sang pemungut cukai. Kita lihat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya. Jadi di sini diceritakan ketika Yesus melihat Sakeus di atas pohon, Yesus berkata, "Sakeus, turunlah Sakeus, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, sebagaimana saudara dan saya ketahui, Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Seorang yang pada saat itu di zaman itu sangat dibenci oleh banyak orang. Nah, waktu Yesus pergi ke rumah Sakeus,
Orang-orang yang melihatnya bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Setelah Yesus makan di rumah Sakeus, nah, di dalam rumah itu tidak ada satupun hukum Taurat yang Yesus berikan. Tetapi saya percaya, justru Yesus memberikan kasih karunia. Sehingga Sakeus berdiri dan berkata, Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus tersenyum dan berkata, wah, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah. Wah, luar biasa. Anda bisa melihat di dalam Lukas 18, Yesus memberikan hukum Taurat kepada orang itu, dan orang itu pergi tanpa memberikan 1 sekel pun. Kemudian di ayat 19, Yesus memberikan kasih karunia kepada Sakeus. Sakeus buka hatinya. Sakeus buka dompetnya. Sakeus buka rumahnya. Saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara ada di bawah kasih karunia, saudara hidup di bawah kasih karunia, saudara akan menjadi orang yang murah hati. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tadi kita sudah melihat di dalam perbandingan dalam Lukas 18 dan Lukas 19. Sekarang saya tambahkan satu lagi. Contohnya biar Anda bisa mendapatkan perbandingannya. Yaitu cerita tentang penjala ikan yang menjadi penjala manusia. Kisah tentang Petrus. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuti dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anaknya Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Nah, di sini diceritakan pertama kali ketika Petrus bertemu dengan Yesus. Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa keadaan ini merupakan suatu keadaan yang pertama kali Petrus bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus meminjam perahunya Petrus. Tetapi satu hal yang pasti, kalau Tuhan meminjam sesuatu kepadamu, Dia tidak akan berhutang. Tuhan akan mengembalikan kepada Petrus
dan lebih banyak lagi. Setelah selesai Yesus memakai perahu Petrus, Yesus berkata kepadanya, bertolaklah ke tengah, tebarkanlah jalamu. Kenapa mereka pergi ke tengah? Karena kita tahu bahwa di tengah akan banyak ikannya, dan ikannya akan besar-besar. Dan setelah mereka menebarkan jalannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sampai jalannya mulai koyak. Mereka mengisi perahu mereka. 2 perahu penuh dengan ikan, sehingga perahunya hampir tenggelam. Nah, saya berdoa juga kepada Tuhan, supaya Tuhan pun memberkati saudara dan saya dengan berkat yang sama. Haleluya. Nah, inilah pertama kalinya Petrus berjumpa dengan Yesus. Alkitab mengatakan, ketika Petrus melihat hal itu, dia melihat ikan yang begitu banyak, yang luar biasa. Yesus tersungkur di depan Yesus dan berkata, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Nah, saudara perhatikan. Kalau di sini Anda bisa merasakan apa yang Petrus rasakan. Apakah Petrus merasakan kasih karunia-Nya Yesus? Atau Petrus merasakan kekudusan Yesus? Pasti karena kekudusan Tuhan. Itu sebabnya Petrus berkata, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Yesus orang kudus? Yes. Karena kekudusan Yesus dengan sinarnya, cahayanya yang luar biasa, sampai Petrus tersungkur dan berkata, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Haleluya. Nah, 3,5 tahun kemudian, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir pada hari Paskah orang Yahudi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu semua akan terguncang imanmu. Tetapi Petrus berkata, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kemudian Yesus berkata, Petrus, 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 sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Wow, luar biasa. Nah, saya percaya sebagaimana saudara ketahui bahwa hal ini sudah ada juga di filmnya ya. Ketika Petrus bertemu dan melihat pertanyaan orang tentang Yesus yang sedang diadili, mereka berkata, ini dia salah satunya. Petrus menyangkal. Dan Petrus bukannya hanya menyangkal Yesus, tapi dia juga bersumpah dan mengutuk. Wow. Nah, Alkitab mengatakan ketika Yesus bangkit dari kematian, malaikat Tuhan berkata kepada Maria Magdalena. Ketika itu Maria Magdalena datang di kuburan yang kosong. Malaikatnya berkata, sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya, dan katakan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan bertemu dan melihat dia. Nama Petrus disebut. Menarik sekali bukan? Kenapa? Rupanya ada sesuatu yang terjadi antara yang saudara dan saya tidak ketahui. Bahwa Petrus telah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan Yesus telah memulihkan Petrus. Di mana kita tahu? Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi, sebelum Yesus menampakkan dirinya kepada ke-12 murid-muridnya, Yesus telah bertemu dengan Petrus.
dengan Kiefas. Nah, siapa Kiefas? Kiefas adalah Petrus dalam bahasa Arab. Nah, saya percaya ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus menampakkan diri kepada Petrus secara pribadi, secara private. Dan di sini Petrus dipulihkan, di mana Yesus memberikan kasih karunia-Nya kepada Petrus, sehingga Petrus dipulihkan. Nah, itu sebabnya ketika Petrus bertemu kedua kali dengan Yesus, keadaannya sudah lain. Ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-12 orang muridnya, situasi dan keadaan Petrus sudah berubah. Bagaimana keadaannya? Petrus tidak lagi mengatakan, "Pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Bagaimana keadaannya? Kita bisa lihat perbedaan. Ketika setelah Petrus menerima kasih karunia. Kita bisa lihat dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anaknya Zebedeus, dan kedua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, ketika murid yang dikasihinya itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan ketika Petrus mendengar begitu, bahwa itu Tuhan, maka ia buru-buru langsung pakai baju. Dia terjun ke dalam danau. Jadi ketika Petrus tahu bahwa itu Tuhan, ia langsung terjun ke dalam danau dan berenang ke arah Yesus. Nah, pertanyaan saya. Setelah Petrus tahu dengan benar siapakah Yesus, setelah Petrus bertemu secara pribadi dan mengalami kasih karunia Yesus, apa yang Petrus rasakan tentang Yesus? Kekudusannya atau kasihnya? Kalau Petrus merasakan kekudusan Yesus, mungkin Petrus juga akan terjun ke dalam danau, tetapi dia akan langsung berenang ke arah yang lain, karena Petrus baru saja menyangkal Yesus. Tetapi di sini ketika Petrus tahu bahwa itu Tuhan, Petrus terjun langsung ke dalam danau dan berenang ke arah Yesus. Artinya Petrus merasakan dari Yesus pada saat itu adalah kasih karunia-Nya Yesus. Karena Petrus sudah dipulihkan secara pribadi dengan kasih karunia Yesus. Nah, kalau saja Petrus fokus dengan apa yang dirinya rasakan, saya orang berdosa, saya pernah menyangkali Yesus, maka saya percaya Petrus akan terjun ke dalam danau dan berenang ke arah yang lain.
Tetapi karena Petrus fokus kepada kebaikan Yesus, sekalipun saya berdosa, sekalipun saya pernah menyangkali Yesus, tetapi saya tahu betul Dia yang berdiri di pinggir pantai itu begitu mengasihi saya. Petrus tahu dengan betul Dia yang berdiri di tepi pantai sangat mengasihi. Maka Petrus langsung terjun ke dalam danau dan berenang ke arah Yesus. Haleluya. Saya percaya ketika seseorang bisa merasakan kasih karunia Yesus, bisa merasakan kebaikan Yesus, dia pasti akan lebih mencintai Yesus. Pertanyaan saya, apakah saudara merasa dan saudara percaya Tuhan mengasihimu? Tuhan mengasihimu dengan kasih-Nya yang kekal? Apakah saudara percaya Tuhan tidak lagi menghukum kamu? Apakah saudara percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu? Bertobatlah. Change your mind. Ubah cara berpikirmu. Ubah mindsetmu. Berpikirlah positive thinking. Percaya sesuatu yang benar tentang Tuhan. Percaya Tuhan mengasihimu. Percaya Tuhan tidak murka lagi kepada kamu. Percaya Tuhan mengasihimu. Bahkan Anda percaya bahwa Tuhan mengasihimu dengan kasih setia yang kekal. Maka pengharapanmu tidak akan dikecewakan. Haleluya. Kita belajar sesuatu pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa Engkau sungguh sangat baik. Kau telah memberikan anak-Mu, menggantikan posisi kami. Anak-Mu orang benar, kami orang berdosa. Dia yang menggantikan posisi kami, Dia menjadi orang berdosa supaya hari ini kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Dan Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baru, di mana kami hidup di bawah kasih karunia-Mu. Kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, hidup dari karena perbuatan-Mu, tetapi kini kami telah hidup di bawah kasih karunia. Kami percaya dengan iman. Kami berkata, kami orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita sudah dibenarkan di dalam Yesus. Segala puji syukur kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini. Dan kini saatnya kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, untuk kita bisa bersama-sama melakukan perjamuan kudus.
Anda bisa siapkan sarananya, ada hosti atau anggur. Mari bersama kita bangkit dan berdoa. Bapa dalam surga, Engkau sungguh sangat baik, Bapa kami yang sangat baik. Firman-Mu mengatakan barang siapa yang makan tubuhmu, minum darahmu, ia akan memperoleh hidup yang kekal, hidup yang sama dengan Engkau memiliki di surga, hidup yang tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, hidup yang diberkati. So alive. Kita yang menyatu dengan tubuhmu, menyatu dengan darahmu, hidup kami akan dikuatkan, hidup kami akan diubahkan. Mari bersama kita angkat roti ini dan berdoa dengan iman percaya. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna. Yang menyempurnakan jiwa dan roh kami agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuhmu tertikam, tertombak, Engkau hancur-hancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua sakit penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat anggur ini. Dengan iman kita berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Yang kedua, darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua bagian yang terbaik, semua janji yang diberikan buat orang kudus dan orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, kita yang menyatu dengan tubuh-Mu, menyatu dengan darah-Mu, Engkau tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Engkau. Gunakanlah waktu sejenak untuk berdoa. Ajukan apa yang menjadi permohonan-Mu. Percaya, Tuhan pasti mengabulkan. Kami akan mendoakan minyak ini. Kalau saudara yang punya minyak di rumah, kita sama-sama bisa berdoa untuk minyak urapan. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Sesuai firman-Mu dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan punya kuasa untuk mengusir setan, punya kuasa ilahi untuk menyembuhkan. Diolesi di tubuh orang yang sakit disembuhkan. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah minyak urapan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di hari Minggu yang indah ini. Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan yang indah kepada semua kita yang menyaksikan acara ibadah online ini. Saya berdoa siapapun mereka, dimanapun mereka berada, Engkau menjamah memberkati mereka semua. Engkau memberkati mereka apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, karena kami telah belajar. Hari ini kami telah tahu
bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan kami semua adalah kepunyaanmu, milikmu. Seperti firman-mu mengatakan, kami semua adalah keturunan Abraham, milik Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima semua berkat yang telah Engkau siapkan buat kami semua, anak-anak yang Engkau kasih. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat bagimu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami yang tercinta Indonesia. Kau memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkemenangan dengan segala berkat yang Kau curahkan kepada pimpinan-pimpinan bangsa negara ini, sehingga mereka akan memperoleh hikmat dari Engkau untuk membangun negara Indonesia yang kita cintai dengan penuh damai sejahtera. Haleluya. Kami juga berdoa khususnya buat para dokter, tim medis yang saat ini merupakan garda terdepan di dalam peperangan dengan virus corona 19. Kami berdoa agar mereka supaya sehat-sehat selalu Tuhan. Engkau menjaga, melindungi mereka. Engkau mengirimkan pasukan-pasukan malaikat-Mu untuk menjaga mereka. Agar mereka bisa menangani pasien-pasien yang sakit. Sehingga mereka bisa menjalani tugas mereka dengan baik. Dan kami berdoa supaya semakin banyak siapapun yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat bagi-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat dari surga. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu di hari yang indah ini. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberikan kasih karunia yang tidak pernah terbatas di dalam hidup-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Shalom buat keluargamu, shalom buat keluarga seluruh isi rumahmu, shalom buat usaha pekerjaan bisnismu, shalom buat studi anak-anakmu, shalom buat kesehatanmu, dan terimalah berkat rahmat, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus sampai dengan persekutuan dengan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dengan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Puji nama Tuhan, ibadah online kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah online Galileo Community of Christ pada minggu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.